Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edi Walayo. Apa kabar semua? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi filosofi tentang jangan terbebani ketika Anda dibenci orang. Karena bagaimanapun, terkadang hidup pasti ada benci. Nah, ketika Anda dibenci orang, jangan terbebani. Silahkan simak terus video ini. Pada dasarnya ada dua penyebab mengapa Anda dibenci seseorang atau orang lain. Penyebab pertama adalah karena sentimen pribadi. Misalkan orang tidak suka dengan kepribadian Anda, orang iri kepada Anda, atau mungkin orang tidak suka dengan identitas Anda. Sehingga ini bisa menyebabkan orang membenci Anda. Penyebab kedua adalah Anda melakukan kesalahan kepada orang tersebut. Nah, ketika Anda melakukan kesalahan kepada orang tersebut, sebaiknya Anda minta maaf atau untuk memperbaiki hubungan kepada seorang tersebut sehingga terjadi hubungan sebagaimana sedia kala. Ketika Anda dibenci orang karena identitas Anda atau orang iri kepada Anda atau bahkan orang tidak senang kepada Anda, tetap jadilah diri Anda. Karena ini artinya tidak akan merubah nilai Anda. Jadi Anda tetap menjadi diri Anda sendiri. Pada dasarnya, akibat yang ditimbulkan oleh pembenci kepada orang yang dibenci ada dua hal. Pertama adalah akibat secara verbal dan akibat secara fisik. Akibat secara verbal ini, biasanya pembenci akan berbelaku kasar, akan memaki-maki misalkan, atau mungkin membuli seperti itu. Dan akibat kedua, kekerasan fisik, seperti misalkan berantem, atau bertengkar, dan melakukan hal fisik lainnya. Untuk menghadapi orang yang benci Anda ketika ia melakukan kekerasan verbal, misalkan berperilaku kasar kepada Anda, jika Anda sudah tidak kuat menghadapi cara ini, maka Anda bisa dibicarakan dengan baik kepadanya untuk bisa memperbaiki hubungan lebih baik. Ketika pembenci Anda melakukan kekerasan fisik, maka sebaiknya Anda bisa lapor kepada supervisor atau manajer Anda ketika Anda berada di tempat kerja. Atau ketika Anda berada di masyarakat, Anda bisa lapor kepada pihak berwajib seperti kepolisian. Misalkan ia melakukan kekerasan kepada Anda, seperti memukul Anda, menampar Anda, dan sebagainya. Ketika ini terjadi kekerasan di sekolah, Anda wajib lapor kepada guru Anda atau kepala sekolah Anda, sehingga hal ini akan ditangani sesuai dengan cara yang berlaku secara hukum. Ketika Anda mengetahui jika Anda dibenci seseorang, sebaiknya Anda harus melindungi diri Anda, baik secara fisik maupun secara mental. Artinya ketika Anda dibenci seseorang, jangan terbebani secara mental. Jadi anggap seperti kehidupan biasanya. Dan hindari orang yang membenci Anda, karena ketika Anda dibenci sama seorang, ada peluang Anda akan dijatuhkan atau mungkin ia bersikap kasar kepada Anda. Jadi cara terbaik untuk menghindari pembenci ini, Anda harus bersikap pasif atau menghindari berinteraksi dengan mereka. Ketika Anda bertemu dengan seorang tersebut, Anda sebaiknya tetap tegar seperti biasanya, jangan menunduk atau membuka badan Anda. Anda tidak perlu membalas dengan kebencian apa yang mereka lakukan kepada Anda. Anda tidak perlu merespon kebencian dengan kemarahan atau emosi Anda. Karena jika Anda merespon kebencian seseorang terhadap emosi atau amarah Anda, ini justru membuat suasana Anda tidak baik. Mengapa? Karena justru terjadi konflik yang ujung-ujungnya malah memburuk dan bisa membuat suasana Anda kurang nyaman dan kurang baik untuk suasana hati Anda. Tetaplah percaya diri. Jadi ketika Anda dibenci sama seorang, tetaplah percaya diri. Jadi jangan merubah nilai Anda untuk menjadi minder atau kurang percaya diri. Karena ketika Anda menanggapi pembenci dengan ceria, dengan sopan, dengan cara yang tenang, sikap yang elegan, dan tidak merespon mereka dengan emosional atau sikap yang buruk, maka pada dasarnya pembenci akan capek sendiri kepada Anda atau bahkan kesal sendiri, sehingga bisa menghindari Anda dari cara-cara yang tidak menyenangkan kepada Anda. Percaya sama saya. Karena cara terbaik untuk menghadapi pembenci adalah dengan bersikap pasif dan terpercaya diri. Dengan percaya diri inilah, maka ia akan menganggap bahwa kebencian yang diberikan kepada Anda tidak ngefek atau tidak berpengaruh kepada Anda. Ketika Anda banyak berinteraksi dengan pembenci atau orang-orang yang bersifat toksik kepada Anda, maka akan membuat suasana Anda tidak baik dan menjadi mental Anda terpengaruh menjadi hal yang negatif. Sehingga daripada ini memburuk buat Anda, sebaiknya hindari saja. Atau ketika Anda di sekolah, misalkan satu kelas ada yang pembenci Anda bisa pindah kelas atau bisa berinteraksi dengan orang yang lebih positif kepada Anda. Dan jika ini memungkinkan, Anda bisa pindah kelas, bicara kepada guru atau kepala sekolah Anda.
Tunjukkan kepada para pembenci Anda jika apa yang mereka pikirkan tentang Anda itu keliru. Ini artinya bahwa ketika seorang membenci Anda karena Anda dianggap tidak bisa melakukan sesuatu, buktikanlah dengan cara Anda, dengan kemampuan Anda, dengan upaya Anda, agar Anda bisa melakukan lebih baik, sehingga apa yang ia pikirkan itu keliru. Tunjukkan kepada mereka bahwa sesuatu yang membuat mereka benci itu tidak benar. Ketika Anda dibenci seorang atau beberapa orang, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda bisa melakukan hal lebih baik daripada mereka. Ini sekaligus sebagai dorongan atau motivasi untuk menunjukkan pada mereka bahwa Anda bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan malah justru bisa membuat mereka iri kepada Anda. Jadikan sebagai motivasi dan dukungan Anda untuk bisa hidup lebih baik. Jangan biarkan orang membenci Anda menghalangi cara untuk Anda menjadi sukses atau untuk menghalangi kesuksesan Anda. Tetap kejarlah motivasi Anda dan harapan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan apa yang Anda peroleh sebagai rencana Anda. Jadi jangan biarkan orang membenci Anda merintangi atau menghalangi rencana Anda. Tetap maju pada apa yang Anda kukuhkan untuk dijalankan.